Kadzalika la yaghluna fir rasul. Di antara bentuk mengikuti kepada Nabi alaihi salatu wassalam tidak ghulu, berlebih-lebihan kepada beliau. Kenapa ikhwani afizakumullah? Li'anna al-ghulu sababun ra'isi fi huduth asyirk. Karena hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan, itu merupakan pangkal sebab terjadinya berbagai macam kesyirikan. Dimulai dari hulu, gak wajar. Dari hulu ini kemudian akan terjerumus manusia kepada penyelewengan, penyimpangan, kesesatan, dan apa? Na'udzubillah, kepada kesyirikan. Baik itu syirik asghar ataupun na'udzubillah syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Di antaranya disebutkan oleh penulis di sini yaitu hulu berlebihan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hulu ini tercela. Allah subhanahu wa ta'ala ancam dalam Al-Quran. Allah peringatkan kaum mukminin. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai ahlul kitab. Diperintahkan beliau untuk mengucapkan ini kepada Yahud dan Nasara, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agamamu. Karena Nasara menganggap Isa ibnullah, anaknya Allah. Terkadang menganggap Isa adalah Tuhan, terkadang menganggapnya Thalithu thalatha, satu dari Trinitas. Begitu pula kaum Yahud, mereka berlebih-lebihan menganggap Uzair anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah kepada nabinya untuk mengatakan kepada ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam perkara agama. Ghulu. Wala yarfa'unahu fawqa manzilatihi allati anzalallahu iyyaha. Dan jangan mengangkat Nabi alaihi salatu wassalam di atas kedudukan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam abdun, hamba Allah, beliau manusia seperti yang lain. Beliau memiliki hajat, kadang beliau capek, beliau beristirahat, beliau butuh bantuan para sahabatnya, butuh bantuan istrinya. Beliau terkadang ke pasar untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya. Beliau tidur, beliau buang hajat, layaknya manusia yang lain. Dan beliau adalah Rasulullah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepadanya, abdun wa rasul. Ini kedudukan yang Nabi SAW miliki, enggak lebih daripada itu. Maka di sini muallif, penulis, memperingatkan kita hulu kepada siapa? Rasul. Karena memang terjangkit umat pada zaman ini hulu kepada Nabi, bahkan ironisnya hulu kepada manusia dari kalangan para aulia yang mereka anggap sebagai wali. Bahkan menganggap wali lebih afdol daripada siapa? Nabi. Terlebih lagi kaum kaum tasawuf, kaum sufi menganggap bahwasanya wali itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi, lebih tinggi derajatnya daripada Rasul. Sehingga kalau mereka dalam keadaan genting, mintanya kepada wali-wali tersebut. Dikisahkan dalam salah satu kitab sufi bahwasanya Muhammad Siddiq waqa'a fil bahr. Ada seseorang yang bernama Muhammad Siddiq terpelanting ke laut. Mungkin kapalnya pecah atau terpeleset. Wa kana la ya'rifu as-sibaha. Muhammad Siddiq ini enggak bisa renang. Orang padang pasir, enggak ada air.
mungkin baru lihat laut. Nah, semangat mungkin nyebur atau terpelanting atau pecah kabalnya. Wa kana la ya'rifu sibaha, orang ini enggak bisa renang. Wa kada an yaghraq, hampir saja tenggelam. Siapa tadi? Muhammad Siddiq. Fanada, maka dia pun memanggil bi'a'la sautihi, dengan suara yang keras. Ya Abdul Qadir al-Jailani. Dipanggil siapa? Abdul Qadir al-Jailani, yang dianggap wali. Padahal Abdul Qadir al-Jailani ini Sunni, Salafi. Tapi disematkan kepada beliau kisah-kisah dusta dan akidah-akidah batil. Kebohongan disematkan kepada Abdul Qadir al-Jailani, padahal Abdul Qadir al-Jailani merupakan salah satu pengikut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mengikuti akidahnya Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka sufi ini tadi ketika terpelanting ke laut memanggil ya Abdul Qadir al-Jailani. Ini kalau dalam syariat namanya apa? Disebut apa? Istighosah. Istighosah itu meminta pertolongan ketika dalam keadaan sempit sekali, ketika dalam keadaan nemen butuhnya, ketika dalam keadaan apa? Genting. Ini namanya istighosah, minta pertolongan. Dia memanggil Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab itu apa? Dituliskan fahadhara, Abdul Qadir Jailani pun datang. Abdul Qadir sudah meninggal lama. Wa akhadha biyadihi, dan diangkat, ditarik tangannya yang mau tenggelam tadi. Nah, wa akhadha biyadihi, ditarik tangannya, badannya. Gak tahu dibawa kemana. Fa anqadhahu minal gharq, diselamatkan dari peristiwa tersebut, diselamatkan dari ketenggelaman. Disebutkan oleh mereka. Ini ghulu. Nah, di dalam kepercayaan kepada apa? Para wali dari kalangan manusia, para wali manusia. Nah, dari mana kemana mereka dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Jangan kalian berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Kemana dia dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, juga tidak bisa memberikan mudarat. Begitu pula kemana mereka dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian berdoa kepada mereka, mereka tuh enggak punya kitmir, enggak bisa memberikan kitmir. Apa itu kitmir? Barang yang amat sangat murah, rendah, tipis. Kulitnya apa? Bijinya kurma. Kurma itu apa? Ada biji. Biji itu ada apa? Ada kulitnya. Itu namanya kitmir. Yang sepele ini saja mereka yang sudah wafat nggak bisa memberikan kalian ini, apalagi lebih daripada itu. Oleh sebab itu muallif di sini memperingatkan kita daripada al-ghulu.